Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM D1A019061, kelas C Agroekoteknologi. Pada video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan secara virtual dengan tema pengenalan teknologi usaha tani, yang mana video ini merupakan salah satu tugas mandiri mata kuliah penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan pengenalan teknologi usaha tani, tentunya para petani sering bertanya, apa itu pengertian penyuluhan dan apa tujuannya? Nah, di sini telah disebutkan, Van den Been dan Hawkins 1999 telah menyimpulkan bahwasanya ada kesamaan persepsi terhadap istilah penyuluhan, yaitu sebagai proses adanya keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar, dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat, sehingga ia bisa membuat keputusan yang benar. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan pertanian ini bertitik tolak pada kepentingan sasaran, yaitu para petani. Jadi, penyuluhan pertanian ini sangat penting bagi para petani. Keunggulan mesin pengolah pertanian yaitu mengolah atau menghancurkan, mengupas atau menghaluskan, mencabut atau memotong, dan menggiling. Yang mana keunggulan mesin pertanian yang modern yaitu hemat tenaga, hemat biaya operasional, keuntungan profit lebih besar, proses kerja lebih efisien dan efektif, hasil yang didapatkan lebih banyak, tidak perlu capek, dapat memenuhi target, produksi pengerepsian mudah, dan perawatan yang juga mudah. Yang mana telah disebutkan banyak keunggulan yang kita dapatkan jika kita menggunakan mesin pertanian yang modern. Peralatan pengolahan lahan. Perlu kita ketahui bahwasanya pengolahan lahan ini merupakan pekerjaan yang mutlak atau yang harus dilakukan oleh para petani sebelum melakukan proses penanaman. Karena dengan pengolahan tanah yang baik dan benar, nantinya proses penanaman juga akan lebih mudah. Peralatan pengolahan tanah yang pertama itu ada namanya rotavator, seperti gambarnya di samping, yang mana rotavator adalah bagian dari mesin yang berguna untuk persiapan tanah. Seperti kita ketahui, pada umumnya pengolahan tanah bisa memerlukan waktu yang relatif lama jika kita menggunakan alat yang manual. Tetapi, jika kita menggunakan alat yang benar dan tepat, maka kita dapat efisien waktu dan efisien tenaga, seperti menggunakan rotavator. Yang mana rotavator ini merupakan mesin bermotor menggunakan bilah berputar untuk mengubah tanah. Yang pada intinya rotavator adalah alat pembalik tanah yang fungsinya serupa dengan pembudidaya dan anakan. Sementara semua rotavator melakukan fungsi yang serupa, model yang berbeda menawarkan kemampuan yang berbeda juga. Alat pengolahan lahan yang kedua yaitu ada namanya kultivator, seperti gambar di samping. Kultivator ini adalah alat dan mesin pertanian yang modern, yang mana digunakan untuk pengolahan tanah sekunder. Kultivator bekerja dengan menggunakan gigi yang sedikit menancap ke dalam tanah sambil ditarik dengan sumber tenaga penggerak, yang mana kultivator sekunder ini biasa kita sebut dengan traktor. Ada kultivator jenis lain yang disebut dengan rotary tiller, menggunakan gerakan berputar cakram dan gigi untuk mencapai hasil yang sama. Kultivator ini berfungsi mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar sebelum penanaman. Berfungsi juga untuk mengatasi aerasi tanah dan membunuh gulma. Kultivator ini berbeda dengan garu. Garu itu mengaduk sebagian besar permukaan tanah, sedangkan kultivator hanya mengaduk sebagian kecil di atas permukaan tanah secara hati-hati dengan tidak mengganggu tanaman yang sedang dibudidayakan. Peralatan pengolahan lahan yang ketiga ada itu namanya bajak singkal, seperti gambar di samping, yang mana bajak singkal ini merupakan salah satu di antara alat pertanian yang tertua, yang mana pada umumnya dianggap sebagai alat yang terpenting. Pembajakan bajak singkal ini menyerap tenaga traksi lebih besar dibandingkan semua pekerjaan lapangan lainnya. Yang mana bajak singkal ini
dianggap alat yang paling banyak digunakan untuk pengolah tanah yang pertama pada persiapan persemaian. Peralatan pengolahan lahan yang keempat itu ada garu, yang mana garu ini digunakan untuk pengolahan tanah yang kedua. Garu ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada garu piring, kedua garu paku, ketiga garu pegas, dan keempat garu rotari, dan kelima garu khusus. Peralatan pengolahan lahan yang kelima itu ada namanya sprinkler, seperti gambarnya di samping, yang mana saat pengolahan lahan tentunya kita harus menggunakan teknik irigasi yang baik. Sprinkler ini merupakan salah satu teknik irigasi yang banyak diminati, terutama pada pemilik lahan pertanian atau perkebunan yang cukup luas. Karena sprinkler ini dapat menyirami seluruh tanaman yang ada di perkebunan dalam waktu yang singkat dan secara otomatis, dengan cara yang sangat efisien, terutama pada media tanah yang bertekstur kasar, karena pemakaian bisa 2 kali lebih hemat. Seperti yang disebutkan, bahwasanya efisiensi air merupakan alasan utama, namun sistem sprinkler juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena dapat mengaliri air secara otomatis. Peralatan pertanian penanaman. Yang pertama itu ada namanya seed drill, yang mana seed drill ini digunakan untuk menanam benih dari berbagai jenis benih biji-bijian, yang mana menggabungkan sistem distribusi benih mekanis. Pada dasarnya, seed drill ini terdiri dari kerangka penahan beban yang dilengkapi dengan hopper berisi benih yang akan ditabur, distributor benih dengan serangkaian elemen pengiriman yang mengarahkan benih ke dalam tanah, dan elemen berkerut yang dilengkapi dengan perangkat penutup benih yang membuka alur kecil di tanah yang dimana benih disimpan. Peralatan pertanian untuk penanaman yang kedua itu ada namanya planter atau transplanter, yang mana mesin penanaman khusus ini digunakan untuk mengimplementasikan benih padi ke sawah, terutama 2 jenis transplantasi beras, tipe berkuda dan tipe berjalan. Tipe berkuda digerakkan oleh tenaga dan biasanya 6 jalur dalam satu lintasan. Di sisi lain, tipe berjalan didorong secara manual dan biasanya 4 baris dalam satu lintasan. Combine harvester ini adalah alat pemanengan padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian, pemanenan lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manual atau menggunakan manusia, serta tidak membutuhkan jumlah tenaga yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini. Teknologi penabur pupuk, slurry spreader. Slurry spreader merupakan teknologi penebar pupuk yang canggih ditarik menggunakan traktor kebun atau kendaraan semua ATV. Dan ada juga yang digerakkan dengan hidrolik dan PTO sehingga menghasilkan tingkat aplikasi yang bervariasi. Slurry spreader ini mekanismenya di tanah. Indo Combine Harvester. Nah, alat ini digunakan untuk para petani padi. Dengan menggunakan alat ini, para petani padi tidak lagi membutuhkan banyak orang, tetapi cukup membutuhkan 3 orang saja dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar. Tentu alat ini sangat memudahkan para petani padi. Mesin pemilah bibit unggul. Mesin ini banyak digunakan oleh perusahaan penyedia bibit. Jika para petani membeli bibit yang dari penyedia bibitnya menggunakan mesin pemilah bibit unggul, tentunya kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Alat pengering kedelai. Nah, dengan menggunakan alat ini kita dapat mencegah penurunan kualitas kedelai akibat pengeringan yang terlambat. Dengan proses pengeringan cukup 1 hari saja dan juga bisa meningkatkan daya tumbuh benih kedelai hingga 90,3%. Instalasi pengolah limbah. Limbah yang sering tidak terkelola dengan baik oleh para petani. Dengan menggunakan alat ini, pengolah limbah yang awalnya tidak bermanfaat bisa menjadi pupuk organik atau biogas. Nah, tentunya teman-teman sudah melihat dan mendengarkan penjelasan tentang teknologi-teknologi yang dijelaskan pada video sebelumnya.
Nah, teman-teman, akhir kata dari saya, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Siti Nur Aini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.